Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Merong. Selamat datang di channel gue Bako Racing Original Kerawang. Dan jangan lupa ikutin terus konten-konten perjalanan Bako Racing di podcast kita, yaitu Ngosai. Apa sih itu Ngosai? Ngobrol santai. Tapi jangan lupa di like, komenet, subrek, share. Oke, guys, ke semua rekan Anda dan disebarkan di sosmed Anda. Jangan lupa tuh subrek, oke? Hello everybody, welcome back to Rock Podcast. Oke, malam ini gue udah bareng sama Bang Heri. Bang Heri sehat? Alhamdulillah, biar nggak selek ya. Bang Heri ini kelahiran Jawa Pemalang 1983. Ya. Itu sebelumnya sekarang security ya? Security. Masih jadi security. Ada pengen pindah lagi nggak kira-kira? Kemana nih? Jadi apa gitu selain security? Keinginan? Jadi OB, enak jadi OB. Kenapa jadi OB? Santai, nyapu doang. Oh gitu. Lah kalau Security mah siap, standby 24 jam, ready. Komandan info berangkat tanpa bos. Oh, jadi milih OB. Kalau misalkan ada lagi. Aneh, orang pengen jadi manajer dia OB. Aduh, pusing kepalain. Dulu katanya sempet 19 tahun di resto. Bahkan juga sempat jadi manajer katanya. Iya, begitu. Itu awal mula jadi apa dulu, Tong? Kan nggak mungkin dong, Bang. Nah, itu dia. Situ masuk tiba-tiba jadi manajer kan nggak mungkin. Betul. Pasti mungkin pertamanya nyuci dulu ya kan? Iya, betul. Contoh nyuci kaki customer. Itu dandang. Itu awal mulanya gimana, Bang? Sampai bisa jadi manajer itu? Ya, lulus SMA saya langsung kerja di restoran. Jadi saat itu ya benar dari awal, dari mulai nyuci piring, nyuci dangdang, nyuci yang lain-lain. Terus naik menjadi kasir, menjadi yang Sempat lain-lain. juga berarti Ya, kasir juga ya. 2008 saya ikut kejuaraan waktu itu ke Hong Kong saat itu. Wih, Ya, jadi di restoran saya tuh waktu itu ada kejuaraan Asia Pasifik. Jadi kita mewakili Indonesia ke Hong Kong. oh, gitu. itu Dari maksudnya restoran. ikut lomba apa tuh pas di Hong Kong? Lombanya ya lomba jadi kasir, lomba. Oh. Waktu itu saya di restorannya restoran fast food, jadi nepungin ayam, bikin burger gitu. Wow. Oh, jadi ada perlombaan. Ada lomba itu se Asia Pasifik waktu itu 2007. Nah, tapi saya tidak berangkat karena saya gagal. Cuma saya masuk di 10 besar nasional. Oh, sempat. Ya, setelah itu tes, lulus jadi manajer. Luar biasa. Tapi akhirnya jadi pindah. Tapi jauh banget, Bang. Dari manajer ya kan? Sekarang security. Iya, ya hidup adalah roller coaster ya makanya. Hidup itu roller coaster, kadang kita ke atas, kadang dia turun. Ada juga yang di atas saja. Karena mati. Mati roller coasternya mati. Nggak mau turun dulu, Iya. keenakan. Ternyata Tapi mati. Kalau begitu nggak ada cerita jadinya. Iya, benar. Benar. Hidup itu kan kadang naik gunung, kadang turun lembah. Gitu. Betul. Ya, 2000 pandemi ya, semua orang merasakan gimana rasanya jadi kena pandemi. Betul, itu Salah satunya awal saya. 2020 itu ya. Awal 2020 betul. Tapi itu udah masih di resto kah Masih. atau masih di resto? Saya masih di resto saat itu. Saya di PHK kalau tidak salah di bulan April. Di bulan Maret-April. Maret-April Ya. Berarti masih awal-awal banget Oh, pandemi cuma ya. untuk restoran kan itu Bang Biye. Restoran itu efeknya sudah dari tahun 2019. Orang sudah tidak boleh makan di tempat. Oh iya. Orang sudah tidak boleh home delivery. Betul. Orang udah nggak boleh makan di restoran. Ya. Gitu. Jadi efeknya sudah mulai dari tahun 2019. Itu memang pamungkasnya ada di 2020. Oh, Iya. jadi mungkin agak sepi apa gimana gitu ya? Iya, restoran saya kebetulan tutup berganti kepemilikan. Tadinya dari Transmart
tadinya dari Giant ke menjadi Transmart. Kayak contohnya Sarina lah, Sarina kan dipugar abis tuh. Iya. Sekarang dipugar abis ya, dia ganti konsep. Gitu. Udah restorannya sepi, berganti pemilikan, akhirnya saya dilempar ke Bogor. Gitu. Oh sempat berarti. Ya, Itu waktu itu di mana itu? Apa Yang pertama kali di resto itu? Oh, kalau restoran saya yang terakhir itu restoran selama 19 tahun saya kerja pernah di 12 toko. Ganti kan? Iya, pindah-pindah Jadi gitu. nggak stay di satu ya? Nggak stay di satu gitu. Nah, saya dipindahin ke Bogor, cuma saya menolak karena kenapa saya nggak dipindahin ke tempat yang lebih dekat, sedangkan tinggal saya di Tangerang, kenapa saya harus ke Bogor gitu. Itu kan Pemalang, kelahiran Pemalang. Waktu kerja itu bukan di Pemalang berarti? Bukan. Dari daerah-daerah sini? Saya umur 40 hari sudah di Jakarta. Masih Umur bayi merah. 40 hari? Oh. Jadi saya itu campur-campuran. Saya lahir di Jawa, besar di Jakarta, kecil hidup di lingkungan orang Cina perantauan gitu. Terus sekarang ketemu dengan orang-orang Kerawang. Ini orang bentuknya apa sih? Jadi kalau ditanya ngomong Jawa oke, ngomong Sunda dikit-dikit I little I can lah. Gitu. Kayak ayam blaster. Gak jelas bentuknya. Berarti udah benar-benar lumayan lah ya pengalaman Ya, untuk perpindahan kerja. kalau perpindahan kerja sih. Pengalaman. Nah, Bang Heri juga pernah jatuh di titik yang benar-benar terendah. Itu kan maksudnya kan dulu kan posisinya sebagai manajer. Nah, ini jatuh di titik terendah itu gimana maksudnya apa? Lo nyemplung sumur apa gimana nih? Titik terendah itu seperti apa tuh? Ya, mungkin setiap orang juga pernah mengalami gimana dia berada di titik paling rendah ya. Saat itu di tahun 2020 ya itu. Saya sudah jadi manajer, gaji saya sudah lumayan, ternyata tidak ada angin, tidak ada apa. Atau saya dikasih cobaan yang menurut saya sangat berat. Jeger, langsung saya di PHK saat itu. Saya jadi tukang parkir. Drastis banget itu tiba-tiba. Iya, dengan gaji waktu itu saya sampai 8 juta, sekarang tidak ada penghasilan. Tapi bukan cuma saya yang mengalami, banyak orang lain juga gitu. Iya, karena itulah titik terendah. Efek pandemi Efek juga pandemi, gitu betul. Ya. Saya jadi tukang parkir, saya jadi ya hidup terus berjalan. Life must go on. Nggak ada yang bisa berhenti hidup ini. Jadi ya udah jalan aja. Kalau kita diam di tempat, stay di tempat ya, kita nggak akan pernah bisa berubah nih. Betul. Manusia itu kalau mau berubah, ya lu harus merubah diri lu sendiri, baru nasib lu berubah. Oke. Kebetulan kemarin kan momennya pas lepas Ramadan. Jadi kalau tidak salah di bulan Maret, April, Mei itu kalau salah ada Ramadan tuh. Iya benar. Jadi saat saya berada di level terendah, saya dikasih Ramadan. Kebetulan kayak tahun ini nih Ramadan. Jadi bener-bener tahun itu tuh bener-bener saya mendapat cobaan yang sangat berat. Tapi saya juga diberikan jalan keluar, yaitu Ramadan tadi. Saya lebih dekat pada Tuhan, lebih dekat sama Allah, dikasih jalan. Ya makanya ya ternyata kalau kita ikhlas, kita melakukan segala sesuatunya dengan mensyukuri apa yang sudah ada. Benar. Ya alhamdulillah sekarang bergabung sudah nggak kerasa sudah 2 tahun saya di Opto di bawah naungan Bapak Agus yang menurut saya luar biasa dengan konsep 4K-nya itu loh. 4K, konsep 4K saya pernah dengar 4K itu tuh. Iya, pertama K-nya itu. Kita kalau memulai segala sesuatu tetap adalah perlu kejujuran. Kita mau dimanapun kejujuran itu nggak bisa ditawar. Benar. Mahal itu. Lu sekali nggak jujur, lu nggak akan pernah dipercaya orang lain. Gitu. Ya. Kalau kita sudah jujur, kita pasti dicari. Lu ketemu orang pasti sopan dong. Permisi bang, maaf bang. Gitu. Orang akan melihat, oh iya dia punya attitude dia bagus. Gitu. Udah ada sopan, namanya orang kerja pasti rajin. Nah, mungkin dong lu kerja males-malesan. Bos juga pasti ngeliat, lu kerja males-malesan lu. Buang lu. Soalnya aja. Parkir lagi dong. Parkir lagi. Aduh. Balik lagi dong. Udah naik titik, parkir lagi gara-gara itu doang nggak rajin. Iya. Betul. Ya konsep yang terakhir ya, kita kalau kerja ya sabar lah. Dulu saya gaji 8 juta, sekarang gajinya sangat jauh, tapi kita mensyukuri ya kita sabar. Ya banyak orang yang lebih baik, yang lebih buruk lah nasibnya dibandingin kita. Harus saya masih bekerja harus bersyukur. Karena saya juga pernah dengar, maksudnya ketika di titik terendah tadi kalau kita yang terus berusaha sih kan
Tuhan tuh nggak bakal ngubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya itu dia. gitu. Jadi jangan berpikir wah Tuhan ini nggak adil nih. Nah, Ya kan, gue yang tadinya begini tiba-tiba begini, jadi gini aja gitu. saya sempat 2 bulan denial. Kalau bahasa Inggrisnya denial, belajar Inggris. Jadi denial atau protes lah sama diri sendiri. Allah kok gue salah apa ya? Oh, lu jahat banget sih sama gue, gitu. Gue salah apa gitu? Gue dikasih cobaan yang segini berat, gitu. Itu denial. Untungnya denial saya ketemu Ramadan. Makanya saya bilang Ramadan tadi adalah penolong saya tuh. Saya sempat di kamar itu mungkin seminggu kayak nggak keluar. Ya denial tadi tuh. Kok hidup gue begini amat ya, pahit amat ya. Bikin tega soal yang jatuh terendah itu ya. Jatuh terendah, denial lah. Sampai di kamar terus itu. Kamar terus saya nggak berani keluar. Paling keluar cuma makan, termasuk lagi. Tapi di kamar lu nggak ngapa-ngapain kan? Nggak ngapa-ngapain. Selain itu kan. Nggak ngapa-ngapain. Cuma denial tadi itu yang protes sama diri sendiri protes gitu ya. sama diri sendiri, nggak sholat. Ya pokoknya saya marah lah sama Allah ini gitu. Allah lu tega banget sih sama gua. Gitu. Tapi sempat nggak lu disempat di apa nama momen yang denial tadi itu kayak udah buruk banget terus sampai kepikiran buat ke area-area yang kurang bagus itu sempat nggak bang? Oh, kalau karena saya denialnya cuma sebentar kan tergantung orang ya. Kebetulan saya denialnya itu nggak lama dan kebetulan momennya pas Ramadan. Jadi ya masa sih lu begini-begini aja sih? Ini Ramadan lo bro, gitu. Lu harus berubah. Yang udah lewat ya udah lewat lah. Mau ngapain lagi? Lu mau nangis Bombay, lu mau nangis biji kelereng, nggak bisa juga. Semain dong. Mau nangis biji karambol kan bisa juga. Jadi ya udah. Ya lu udah di PHK, lu terima kenyataan. Ya udah maju. Hidup terus berlalu. Jangan menyesali masa lalu, tapi menataplah masa depan gitu. Karena masa lalu itu cuma jadi pembelajaran. Betul. Ya kan titik di mana kita buat berusaha buat bangkit sebenarnya. Kenapa kaca mobil yang depan itu lebih besar daripada kaca spion? Nah, karena masa depan itu lebih lebar dibandingin masa lalu. Wih. Makanya lebih kecil ya. Betul. Spion itu nggak pernah lebih gede dibanding kaca depan. Benar. Makanya kalau dibalik bahaya. Bahaya. Ntar begini dong ya. Begini dong ya. Kecil nah itu. Jadi gambarannya dari kaca mobil yang lebih luas dibandingkan kaca spion. Itu saya dengar tuh saat itu ada tausiah dari salah satu ustadz bilang seperti itu. Jadi iya juga ya. Iyalah, masa lalu bro. Udah tatap masa depan. Diulang juga percuma. Apalagi yang masa lalunya pahit. Mending bagus ya kan? Mantan itu dikubur aja bro, jangan jadi ke mantan ini dia. Aduh. Nah, Bang Heri, ada konsep ikhlas dan ATM terganjal itu maksudnya gimana? Iya, jadi itu konsep yang saya dapatkan saat saya muhasabah lah kalau bahasa keren. Saat Ramadan kemarin 2020 itu. Jadi, ya saya ngobrol dengan satu orang teman, dia bilang teman begini. Coba Her, lu kalau mau berubah lu harus belajar ilmu ikhlas. Gampang diomongin tapi susah dipraktekin. Orang sih gampang, ikhlas aja Her, ikhlas. Sama kayak orang meninggal, ikhlas aja. Dia nggak ngerasain apa yang kita rasain. Dia sih enak aja ngomongnya ikhlas aja. Iya benar. Iya, tapi nggak tahu itu belahan hati kita yang meninggal kan kita nggak tahu. Orang tua kita yang meninggal gitu. Emang sulit buat dilakukan, tapi juga bukan berarti nggak bisa. Benar. Ya. Manjada wajada. Iya, manjada wajada lah, bisa lah, santai aja. Ya, konsep ikhlasnya udah lah, maksudnya yang sudah lewat is lewat gitu. Coba untuk melupakannya, tapi juga jangan jadikan itu pelajaran juga. Jangan sampai kejadian di kemudian hari. Terus kalau ATM yang mengganjal sih, ada korelasinya dengan ikhlas tadi. Jadi misalnya lu punya kartu ATM nih, lu udah masukin kartunya bener, pinnya bener, semuanya serba benar, tapi kok duitnya nggak keluar nih, berarti apa yang salah? Ternyata kalau dicek itu ada yang mengganjal di ATM itu. Sama dengan konsep rezeki tadi, ya kan? Saat saya di titik terendah kan ada 3 yang saya dapat langsung sekali. Gue tinggal mati doang yang belum sih kemarin. Kan manusia tuh ada 3 tuh, ya kan? Jodoh, mati, rezeki. Rezeki gue putus, gue di PHK. Iya, benar. Iya kan? Tuh rezekinya. Iya. Jodoh gue kabur, gue ditinggalin.
Oh, Gitu, juga. iya. Padahal nikah 10 tahun. Tinggal mati doang nih. Untungnya gue nggak dikasih mati. Makanya konsep ikhlas tadi ada di dua yang dapat itu. Itu kan udah hak prerogatifnya Allah nih. Kita nggak bisa protes tuh kalau dikasih tiga. Betul. Ya kan, lu dikasih mati nggak bisa protes. Lu dikasih diputusin rezeki nggak bisa protes juga. Ya. Makanya konsep ikhlas sama hati yang mengganjal tuh coba deh. Kalau segala sesuatu lu mau berubah, duit mau keluar, ya coba lu cek ada nggak yang mengganjal dalam hati lu. Lu mungkin masih belum ikhlas dengan dengan kejadian yang sudah lu dapetin sekarang. Iya. Dengan lu sudah kerja 19 tahun tahu-tahu lu di PHK gara-gara pandemi. Ikhlas, coba belajar. Udah lupakan saja. Yang udah lewat gitu. Jadi ganjilan-ganjilan itu tolong dihilangin sedikit-sedikit gitu. Biar uangnya keluar. Betul. Konsep Itu luar konsep biasa yang itu. kemarin saya dapat, jadi ikhlas sama ATM yang mengganjal. Itu menurut saya ya korelasinya ada sama saya. Ya, akhirnya kan secara tidak langsung saya masuk ke Opto ini juga secara tidak sengaja karena komandan saya Bang Rombeng itu kebetulan tetangganya Bang Dila. Bang Dila itu ketua saya main bola. Oh, Iya. iya. Ini kan kalau ketua main bola kan suka nanya, "Lu udah kerja belum, Bang? Lu mau kerja nggak?" Mau, ya udah besok ke rumah. Begitu doang. Oh gitu. Iya. Ketemu Bang Agus. Malam itu langsung jaga, saya langsung jadi security. Luar Nggak biasa. pakai macam-macam ya, karena konsepnya 4K itu yang luar biasa lah. Menggambarkan bahwa gue sih nggak perlu ijazah lu. Gue nggak perlu kurikulum vitae lu, nggak perlu gitu. Lu 4K lu terapin, lu selamat sama gue. Gitu. Makanya konsep dari Bang Hus yang saya suka ya itu, dia nggak pernah peduli orang lain itu bekas napi lah, tatonya banyak lah, piercingan di mana-mana. Yang penting lu mau niat kerja, mau sampai kapan? Manusia tuh pasti akan ada bosannya, Bang. Betul. Pasti tuh. Lu begajul-begajulan, lu mabok-mabokan, ending-endingnya pasti lu bosan. Mau apa gimana? Seenak apapun yang dilakukan itu ya, pasti ada rasa bosan ya. Nah, konsepnya Bang Agus nih, orang-orang yang bisa dipandang sebelah mata lah, marginal lah bisa dibilang. Yang orang-orang bisa dibilang sampah masyarakat lah. Iya. Gitu. Lu keluar napi, mantan napi dan lain-lain ya. Coba diakomodir. Lu masih pengen kerja nggak? Lu mau berubah nggak? Ayo kalau mau berubah, gua tampu. Belajar. Memang luar biasa ngajarin. Waduh, tarik urat mulu memang. Disuruh pakai seragam aja, seragamnya hilang lagi. Saya cek seragamnya ketinggalan, hilang Bang. Hilang mulu seragamnya. Kalau nggak pakai seragam sekarang nggak boleh masuk. Itu akhirnya ya lu udah dikasih seragam, dikasih makan, dikasih tempat tidur, dikasih gaji, kagak ada syukurnya hidupnya gitu. Tapi tetaplah ada beberapa orang yang mereka jadi benar sekarang. Mereka yang dulunya hidupnya nggak karuan lah, sekarang mulai hidupnya teratur. Apalagi sampai udah dibilang sama masyarakat itu kan udah kayak ke depan tuh udah lah gitu ya, nggak bakal jadi apa-apa lu gitu. Manusia itu yang paling penting adalah dia berguna buat orang lain. Nah, dan makanya konsep dari Bang Agus tuh ya saya sukanya, saya respeknya di situ tuh. Anak-anak diajarin buat santunan, harta 2,5% dia keluarin berapapun dia mampu. Dia sumbangin ke panti asuhan, dia sumbangin ke masjid gitu. Itu kan secara tidak langsung kan mengajarkan kita untuk berbagi sama orang. Betul. Iya. Kita datangin panti asuhan, kita kasih sumbangan, kita kasih beras, kita kasih sembako. Itu kan rasa empati kita tuh akan ngerasa gimana ya? Oh iya, banyak loh orang yang nggak beruntung dari kita. Syukurin makanya kita sekarang. Itu konsepnya kan nyambung akhirnya kan sama konsep ikhlas tadi. Iya. Yang saya dapat ya, kita bersyukur lah. Jalani, syukuri, nikmati. Begitu katanya. Jalani, syukuri, nikmati. Oke Bang Heri, kesempatan kedua dan hikmah dari pengalaman kehidupan Bang Heri selama waktu di resto sampai sekarang ini. Apa ya, setiap orang itu punya kesempatan kedua. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Setiap orang wajib mendapatkan kesempatan kedua. Tinggal masalahnya adalah dia mau mempergunakan nggak kesempatannya. Yes. Ya, kalau lu masih mau begajulan terus ya nggak akan kelar-kelar hidup ini. Tetap begitu-begitu aja gitu. Harus out of the zone. Harus sudah cukup gitu. Keluar. Dan juga ya hidup ini mau apa sih Bang yang dicari? Kita hidup misalnya 60 tahun, ending-endingnya mati juga.
gitu. Tapi kan mati kan nggak harus 60, bisa aja gue mati besok, Benar. bisa aja gue mati, iya orang nggak ada besok kayak kita nggak ada jaminan buat kita besok ngirup udara segar. Betul. Iya, saat kita masih diberikan nikmat, diberikan oksigen, diberikan makan, diberikan kopi yang penting, ya syukuri. Iya. Dan setiap orang punya kesempatan, setiap orang punya masa lalu, ya. Tapi semua orang juga punya masa depan. Itu penting. Mantap. Pesan-pesan buat teman-teman semuanya yang di sana, Bang Heri, khususnya buat teman-teman yang Bako Racing yang Ya. dimanapun berada, mungkin dari sebagian mereka juga kisahnya sama Bang Heri yang Nah, sempat kayaknya sih. mengalami titik terburuk dalam hidup. Ya kira-kira pesannya apa nih untuk mereka? Ya, buat anak-anak Bako Racing, keluargaannya begini banget. Kasarnya makan nggak makan kumpul lah. Gitu. Makan nggak Ya. makan kumpul. Kalau kita merasa senasib, mau berubahlah. Karena kalau kita nggak bisa merubah diri kita sendiri, ya gimana mau nasib kita mau berubah? Ya, kalau ditanya menyesal, iyalah. Dulu saya gaji 8 juta, sekarang digaji berapa? Ya. Dulu kerjanya cuma tinggal surah suruh doang. Sekarang disuruh sama komandan. Ya, harus dinikmatin. Ya. Ya, disyukurin lah apa yang udah kita dapat, apa yang sudah kita nikmatin. Kalau kita bersyukur kan insya Allah ditambah hari. Iya. Tapi kalau kita kufur, sisanya pedih loh. Iya, katanya begitu. Kata Ustadz Ajal dari Dakom. Ustadz Ajal, Ustadz Aja, sama Ustadz Asa. Kapan lah kita kapan-kapan lah. Iya, siap. Siap mengawal. Beres. Oke, itu buat sahabat Bako Racing dimanapun berada. Kita udah ngobrol santai sama Bang Heri. Terima kasih banyak Bang Heri. Siap, Mohon maaf Thank you. bila ada kekurangan. Siap. Ya, pokoknya buat kalian jangan pernah bosan buat stay terus di Bako Racing Karawang Official. Nanti bakal ada lagi obrolan-obrolan santai bareng-bareng teman-teman yang lainnya juga pasti dengan narasumber ternama di Bako Racing. Like, komen. Ya, jangan lupa Subscribe, buat kalian yang belum gabung jangan sampai nggak subscribe. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa hidupin loncengnya juga supaya nggak ketinggalan informasi terbaru dari kita pastinya. Oke, stay terus di Bako Racing Karawang. The next video. Bye bye.